Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah malam ini milik Allah tabaraka wa taala. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, mungkin saya tidak tempatnya di sini. Sudah berniat ke sini, tapi takdirnya harus beres kehidupan dunianya, Pak. Barusan saya pulang dari Subang karena qadarullah paman saya kemarin malam meninggal di Kopo, di Santosa, kanker lidah. Sudah 1 tahun, sudah tidak masuk makan. Kemarin hari Rabu sama Pun Biang, mama ngejenguk adiknya. Kemarin malam sudah beres ngisi di daerah Muara Rajen Pusdai. Pas buka HP ternyata sudah meninggal. Langsung ke Kopo memandikan. Tadi subuh saya berangkat lagi ke Pemanukan. Dan alhamdulillah sempat bisa sampai ke sini di Bandung. Kalau takdirnya Pak, ibu, bapak atau saya beres kehidupan dunianya sore ini, bisa jadi bukan tersenyum kita tapi teriak. Kenapa Ustadz teriak? Ternyata bekal kita tidak luar biasa. Pas meninggalkan dunia kita tertipu dengan dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah jadi gubernur di Madinah, hafal Quran, hafal meriwayatkan 5.342 hadis kurang lebih. Baru 7 tahun baru tahu rasanya kenyang, Bu. Karena Abu Hurairah ini miskin, ahlu sufah, tinggal di masjid, tidak pernah merasakan kenyang. Baru setelah 7 tahun hijrah di Madinah tahu apa namanya kenyang. Tapi sebelum kematiannya beliau menangis. Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Abu Hurairah engkau menangis? Perjalananku panjang dan aku takut bekalku tidak cukup. Maka bersyukur alhamdulillah ternyata malam ini Allah masih memberikan pada kita kesempatan. Kalau tidak mungkin panitia bilang mohon maaf tidak jadi kajiannya, ustaznya pupus. Mungkin Bu, sangat mungkin. Maka bersyukur Pak, sebelum kita akan bahas materi, insya Allah kayaknya tidak cukup materi waktunya. Biasanya saya ngisi materi nikmat yang terlupakan ini sampai 1 jam, 1 jam setengah, tapi tidak apa-apa kita persingkat. Yang ingin saya bahas, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menjadi orang-orang yang tersenyum, ya. Nikmat apa Bu yang paling utama yang Allah berikan pada seorang hamba? Kayak ibu-ibu dan Bu, sehat, iman Bu, dan Islam, ya. Nikmat yang paling mahal Pak. Kenapa mahal Pak? Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Iya sane saur abdi ya, jazakumullah khair ya, nuhun. Ya saya saur abdi sana saur Nabi Muhammad SAW, tapi Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak pernah mengingkari janji. Apa janjinya Bu? Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab wal musyrikina dan menyekutukan Allah fi nari jahannam. Mereka di dalam neraka jahanam. Percuma orang ayeuna beunghar seperti Firaun. Ya. Saya yakin Firaun Pak orang yang bahagia di dunianya. Kenapa bahagia di dunianya? Sudah mah Firaun teh beunghar, raja, menang presiden, istrinya cantik-cantik, ya punya. Saya yakin di dunianya bahagia. Tapi Firaun tidak pernah dapat nikmat terbesar yang Allah berikan. Firaun mati dalam kekafiran. Kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum salul bariyah. Dan mohon maaf, di neraka jahanam tidak 1 hari, tidak 1 tahun, tapi selama-lamanya. Ibu bade mun ayeuna aya jalmi masihan ka ibu, Bu ieu aya tos 1 triliun, tapi digentos ku Islam ibu. Kita katakan non Pak? Tidak. Ya. Aduh Ustaz 1 triliun. Jangankan 1 triliun, dunia dan seisinya kalau diganti dengan iman dan Islam kita tidak. Bu, kenapa saya ini abdi mah kok kapungkurna bawang Pak? Abdi hijrah dari Bapak. Ngurus picking Persib. Serang Mang Ai Betik, Pak Heru Joko, mun Bapak naros kunaon Ustad picking yang jejek teh galalut. Abdi mah aya Bu.
Abdi pernah ngundang DJ ke Bandung Bu, tahun 99. Riung Mungpulung Piking. DJ Sumping nyanyi sesarangan. Sampai akhirnya kita bermusuhan, puncaknya 2001 di Siapa Berani Indosiar. Kita hancur, yang lain 18 jahitan, rencana Abdi 18 jahitan. Abdi mah ku DJ kan 2 jahitan. Ya. Abdi alhamdulillah 2004 hijrah Pak. Maka Abdi ketika Pak duduk seperti ini, saya masuk nangis kunang. Boro-boro kapuhur mah emutan jadi ustad. Ningali ustadnya hoream Pak. Mun Jumatan ya memang biasanya bagian komat tuh biasa. Komat lebet, mun lami teuing ustadna amin. Tapi mudah bagi Allah Pak merubah hati yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Abdi sok emut ya Bu, saya punya kisah. Seorang vokalis band di Jakarta namanya Fani. Dan ini Pak malam itu mabuk, badai ngisi band. Kata beliau saya masuk ke sebuah ruangan, yang ruangan itu ada bartendernya teman saya. Lalu dia mabuk, ngisi band, mabuk. Pas pulang di bawah flyover Semanggi jatuh Pak, dan tepat di belakang kepala saya lewatlah bus Mayasari Bakti. Guys, bahasa orang mah sampai berhenti busnya, lalu ningali kageleng tuh kepalanya. Lalu Fani pulang ke rumahnya, dan ibunya pulang itu badai menjelang subuh Bu. Sami hampir mirip dengan Abdi kisahna. Menjelang subuh ibunya sampai beres tahajud. Lalu kata Fani, saat itu ibu saya tidak marah, tidak nangis. Setelah jatuh ke IGD dulu, ketika mau disuntik teriak, jangan disuntik bisa otak saya lumpuh karena nuju mabok. Pas ke rumah tidak nangis. Lalu ibu saya cuma bilang, nak tidurlah. Pas paginya setelah siuman dari mabuknya Bu Pak, akhirnya ibu saya cuma bilang seperti ini, nak ini semoga jawaban dari doa-doa ibu selama ini. Semoga kamu lebih baik setelah hari ini. Abdi Bu alhamdulillah mungkin ayeuna berubah karena doa pun biang saat Abdi nuju baun, yang tetap mendoakan anaknya agar menjadi anak yang soleh. Teka bayang natiasa kieu Pak, di sebuah SMA negeri di Bandung, karena Abdi alumnina. Abdi pernah disebut ke seorang guru, ketika ada alumni yang sukses, guru ini bilang seperti ini, jadilah kalian guru jadi alumni yang sukses seperti ini, jadi camat Bu. Tong siga Siadi, namanya Abdi disebut. Siadi mah madesu Pak. Tong Bu madesu, masa depan suram. Madesu Siadi mah madesu pegawaina nangkring wae di sana di hadapan sekolah. Saya sudah jadi alumni. Tapi mudah bagi Allah untuk merubah hati seseorang. Maka Pak, nikmat iman dan Islam ini mahal. Saya punya 3 kisah. Yang pertama kisahnya Masitotu binti Fir'aun. Siapa Masitotu binti Fir'aun? Tukang sisir anak perempuannya Fir'aun. Nabi hijrah Muhammad Mustamir'ad Mir'aj Pak, lalu tercium sebuah wangi yang luar biasa. Maka Nabi tanya sama malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam ini malaikat yang paling mulia Pak. Tiupan sangkakala kedua, tiupan sangkakala pertama semua makhluk Allah mati. Jin, manusia, malaikat mati, kecuali 3 malaikat. Malaikat Israfil, Mikail, dan malaikat Jibril. Malaikat punya 2-3 sayap. Malaikat Jibril punya 600 sayap Pak. Yang satu sayapnya menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Yang dikibaskan hancur bumi ini sisinya, cukup dengan satu sayapnya malaikat Jibril. Komo Cimareme lah, beres ya. Dunia saja hancur. Dan malaikat Jibril satu mengatakan ini wanginya Masitotu binti Fir'aun dan 4 orang anaknya. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika Masitotu bukan nama tapi pekerjaan, tukang sisir, lagi nyisirin anaknya perempuan Fir'aun, terlepas refleks baca Bismillah dengan nama Allah. Maka kata anaknya Fir'aun, siapa Allah? Apakah Allah ayahku? Karena Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Kata Masitotu binti Fir'aun, bukan.
Allah bukan ayahmu, tapi Allah Robku dan Rob ayahmu, Tuhanku dan Tuhan ayahmu. Dilaporkan, Bu. Maka kata Firaun, kalau kamu tidak mau kembali mengakui Firaun sebagai Tuhan, disiapkan kuali yang sangat panas, Bu, panci sebesar Baqarah, dimasukkan minyak lalu dipanaskan. Anakmu satu persatu aku masukkan ke kuali. Ibu bayangkan, wih di bumi, siapkan katel, panaskan sing panas, masukkan lauk, Bu. Pas masukkan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk atau wajah kita yang masuk. Anak pertama apa dilemparkan masih kuat, masih Masitah binti Firaun. Anak kedua masih kuat, anak ketiga masih kuat, anak keempat masih digendong. Ada ibanya seorang ibu ketika anak yang digendong harus masuk ke kuali panci yang sangat panas. Abdi gaduh putra, Pak, nomor 2. Kebahagiaan seorang ayah ketika melihat anaknya bahagia, betul, Pak? Dan sedih kalau melihat anaknya sedih. Dan bagi orang tua paling berat kehilangan adalah kehilangan anak. Bapak paling berat kehilangan anak atau istri, Pak? Anak. Istri mah atoh, Bu. Senikah deui. Akhirnya ketika keempat ini masih digendong, ada ibanya seorang ibu. Akhirnya bayi yang tidak bisa ngomong akhirnya bisa ngomong. Umi, ibuku, jangan khawatir, kita di jalan yang benar. Maka Masitah binti Firaun bilang sama Firaun, nanti setelah hancur tulang belulangnya satukan, dikumpulkan, lalu dikubur ke tanah. Akhirnya dilempar Masitah binti Firaun dan anak terakhirnya. Di Mi'raj ada sebuah tempat yang sangat wangi, itu Masitah binti Firaun dan 4 orang anaknya. Jadi itu kisah yang pertama tentang orang dahulu, luar biasa. Kisah yang kedua, Khabbab al-Arat. Siapa Khabbab al-Arat? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang awal masuk Islam itu rata-rata lemah, Pak, ya. Bilal, Yasir, Amr bin Yasir, Sumayyah, Khabbab al-Arat, rata-rata yang masuk Islam lemah, tiap hari disiksa. Khabbab al-Arat siksanya adalah disiapkan batu yang panas, lalu suruh tidur di batu tersebut sampai punggungnya di sebuah riwayat bolong, Pak, dan tidak lagi keluar darah dan cairan karena saking keringnya terbakar. Nabi lagi sender di Ka'bah, sumping Khabbab al-Arat, datang Khabbab al-Arat bertanya pada Nabi Muhammad SAW, kapan pertolongan Allah itu tiba? Wajar tuh, Pak. Abdi itu maros Bapak selama ayeuna ngaos ka Masjid Al-Ikhlas pernah nuju papah ka dieu aya nu ngahalangan nu nyiduhan, Pak. Mun abdi di ciduhan pikirna keluar, Bu, diajak gelut. Ya. Selama hidup kita kenapa disebut gila? Nabi kita Muhammad SAW disebut gila, Majnun. Nabi diludahi sampai ketika Nabi pernah ketika di Ka'bah sujud dikasih dari ari-ari unta. Dalamnya unta, menuju sujud sampai Fatimah nangis. Alhamdulillah, Pak, kita mah tidak sampai seperti itu. Khabbab al-Arat punggungnya dibakar. Nabi lagi sender lalu bilang sama Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapan pertolongan Allah itu tiba? Nabi yang asalnya diam, matanya merah, wajahnya merah, ngambek. Di Nabi ngambek cukup dengan mata merah, wajah merah. Lalu mengatakan, Khabbab, orang-orang sebelum kalian ada yang kepalanya digergaji 2. Dikisahkan di Ashabul Ukhdud, seorang rahib, seorang temannya raja digergaji menjadi 2. Khabbab, orang-orang sebelum kalian ada yang kulitnya disisir dengan kulit besi, berpisah kulit dan tulangnya. Khabbab, orang-orang sebelum kalian ada yang dibelah dari kepala sampai perutnya, tapi tidak membuat mereka melepaskan agama Allah. Khabbab, kalian tergesa-gesa. Pak, nu disiksa, punggungnya terbakar, masih dianggap tergesa-gesa.
Urang apa ujian berat Pak? Ujiannya apa yang kita berat? Kita tidak sampai di sisa Bu ya. Yang berat buat kita cuma 2 Pak. Tunduh jeung hoream. Tilu datang ke ibu mah cinta yang hilang. Kan begitu hukum Pak, tidak luar biasa. Hoream tunduh ya. Maka orang-orang terdahulu menjaga iman dan Islamnya Pak luar biasa. Maka ini nikmat yang kadang dilupakan. Abdi tumaros ke ibu jujur, bahagia mana Bu? Ngaos ayeuna ya atau gaduh artos 10 juta? Jujur Bu. Artos 10 juta. Ustaz menggaduh 10 juta mah sumringah. Assalamualaikum. Wah. Gaduh artos. Mun teu gaduh artos jam medud. Pak, Bu, padahal nikmat hari ini Bu yang ada pada diri kita lebih dari 10 juta. Cuman sering dilupakan. Beres Pak pengawasan hari ini Pak, sholat Syekh Al-Maghamisi, seorang syekh yang ketika ceramah selalu nangis. Dia katakan, andai seseorang dibangunkan nanti malam Pak, sholat malam, bapak langsung subuh berjamaah, ibu sholatnya di rumah, bapak subuh berjamaah, lalu pulang lihatkan wajah bahagia. Kenapa? Allah inginkan kebaikan untuk kita. Mohon maaf Pak, yang subuh berjamaah masih minoritas. Terus jadi minoritas masih minoritas. Di abdi di komplek abdi di Cianjuang, karena abdi tinggi di Cianjuang 7 mimi tinggali dengan opatan Pak. Abdi pada KM sedang 2an atau sepuh aki-aki. Mun abdi taya tiluan, pada KM taya tiluan. Gitu lah terus hampir 2 tahun. Ayeuna alhamdulillah Pak, 8 orang, 12 orang lumayan lah. Tapi masih minoritas Pak. Ya. Yang bangun sholat malam, tunduh, tiris, ya. Kita bangun. Kenapa Pak? Enak mah bobo. Hari ini pun sama ibu, enaknya mah ibu nonton di rumah dengan si kopi pahit, bapak-bapak. Ya. Tapi kenapa ke masjid? Karena kita yakin ada sesuatu yang Allah berikan. Kadang manusia ngejarnya masalah dunia. Contoh, pada KM disebutkan besok di Masjid Al-Ihlas subuh berjamaah, di pasien 1 juta. Minum apa? Sampai ke ditu. Beres 1 juta ya Pak. Bu, Pak, bukan 1 juta yang Allah berikan. 2 rakaat sebelum fajar. Qabla subuh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Tapi engke sanes ayeuna. Tapi orang teh yakin kan ini iman, ya. Maka yang pertama Pak, nikmat yang sering dilupakan adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling mahal. Yang kedua apa Bu? Nikmat kehidupan. Ya. Tadi saya Bu kalau kematian 2 pekan ini saya banyak kehilangan Pak. Mulai dari sahabat meninggal hari Ahad kemarin, yang bantu di rumah Senin kemarinnya lagi, banyak kehilangan. Sampai akhirnya saya membina di Bandung Pemuda Hidayah sama Wakaf Quran Adventure. Saya bilang sama anak-anak, nanti insya Allah Februari ini saya ke Sukabumi, Ahad sekarang ke Sumedang, Februari akhir ke Sukabumi. Saya minta sama anak-anak, siapkan liang lahat. Kang Onon, kita coba satu persatu 10 menit, biar hati kita tidak keras. Abdi badai nyobian Bu, di kafani sebelum hal itu terjadi pada saya. Digotong ku barudak, lalu dimasukkan, dibalikan ke kanan, cuman 10 menit. Tersiksa. Bapak jangan tidur nanti malam, ibu jangan tidur sampai menjelang sholat malam 5 jam. Poekan kamarna sendirian, jangan ada HP, jangan ada televisi. Tersiksa. Apa kita tidak yakin di alam kubur ribuan tahun? Di alam barzah bisa puluhan ribu tahun kita di sana. Apa kita pede dengan amalan kita hari ini? Saya punya daurah tentang kematian. Saya ngisi di Padalarang Pak, di Kota Bentar. Kemarin ngisi tentang kematian. Ustadz, di sini juga pengen diadain. Mangga hok siapkan liang lahat.
Nanti saya akan mulai dari awal, dari sakit sampai meninggal apa yang dia sudah lakukan, setelah menguburkan apa yang dia lakukan. Lalu setelah itu kita coba satu persatu. Dikafani. Kalau mohon maaf saat itu ibu dan bapak tidak bisa menangis, minta sama Allah ganti dengan hati yang baru. Hati ini terlalu keras karena dosa yang kita lakukan. Kalau emut maut bu, kehidupan itu betul luar biasa. Cuman kita aneh kadang di grupnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hampir tiap hari kita dapatkan itu Pak ya. Apa yang kita lakukan? Cuman copy paste. Ya, salin kirim. Pernah nangis Pak? Jarang. Pernah lewati kuburan nangis seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hadis Abu Musa al-Asy'ari. Utsman bin Affan yang ketika perang Tabuk menginfakkan 300 unta perang, 15 miliar. Utsman bin Affan yang punya sumur di Madinah yang membuat airnya dipakai oleh penduduk Madinah saat paceklik. Utsman bin Affan yang setiap melewati kuburan beliau menangis, bahkan malaikat malu pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, tapi melewati kuburan beliau selalu menangis, kata budaknya Hani radhiyallahu anhu. Kenapa nangis Bu? Kuburan salah satu taman dari taman surga atau salah satu lubang dari lubang neraka. Seseorang selamat dari kubur, maka setelahnya lebih mudah. Tapi tidak selamat, beres. Berat apa yang dia. Kita khawatir hati kita keras Pak, lewat kuburannya boro-boro nangis. Kita jangan nangis lewat kuburan. Menganggap bahwa kematian itu hanya untuk orang lain. Kita mah moal. Kan biasanya seperti itu ya. Diumumkan oleh DKM di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaan ibu naon? Paling cuma gini, RT sabrahanya, alamatnya di mana ya? Ya, boro-boro nangis. Siga kerbature maut orang mah moal. Padahal qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kita lari, kita tidak suka, kematian yang akan datang pada diri kita. Kita berada di zaman yang akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman, banyaknya kematian yang tiba-tiba. Kemarin Pak, Cipularang ya, Cipularang yang meninggal banyak. Kalau bisa nanya sama mereka yang meninggal, pernahkah Anda berpikir siang itu akan meninggal? Saya yakin jawabannya sama, tidak. Depan UPI pernah saya lihat anak muda subuh-subuh pakai motor bagus Pak, belokan bisa UPI, pas belok jatuh ke kanan, tiba-tiba lewatlah R300 warna hitam bau besi, kageleng, meninggal di tempat. Kalau saya ngobrol sama pemuda ini, Kang, pernahkah Anda berpikir akan meninggal? Ente Bu. Maka kadang kita meremehkan nikmat kehidupan yang mahal. Makanya kan disunahkannya Bu, setelah kita bangun apa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana badama amatana wa ilaihi nusur. Nuhun ya Allah, Engkau berikan kami kembali kesempatan hidup. Ada seorang namanya Ali Banat Pak, sudah meninggal, pernah cerita, pemuda di Australia yang kaya luar biasa, divonis kanker stadium 4. Kata dokter kemungkinan hidupnya 7 bulan lagi. Sekarang sudah meninggal Pak. Ketika diwawancara seorang syekh, dia katakan, saya bersyukur. Kenapa? Saya divonis 7 bulan lagi. Jadi saya tahu kematian begitu dekat. Banyak orang tidak merasa kematiannya begitu dekat. Kekayaannya Bu luar biasa, sendal nawe 9,4 juta, sendal capit. Pas ditinggalkan Mbak di kamarna, sendal capit 9,4 juta, gerangna ratusan juta, mobilnya Mercedes. Mobil Mercedesnya banyak yang mobil mahal. Ditanya, apakah bahagia sekarang? Mun bapak sama Abdi, tiba-tiba Abdi kamari alhamdulillah Pak, ada benjolan di sini. Saya emot maut. Lalu akhirnya di USG, tapi ternyata alhamdulillah tidak membahayakan. Mun bapak ternyata divonis sama dokter, tinggal 1 pekan lagi di dunia ini. Apa yang kita lakukan? Jadi sok dokter Pak, punten secara medis ibu cuma 7 hari lagi. Abdi yakin bapak nelpon ke dununganna bos, Abdi moal damel balik keluar kunaon bade maot. Laras mau hari kagenop ditelepon orang yang pernah kita jolimi, Kang, hampuntennya
Ibu hampun tanya abdi bisi zolim, pernah menyakiti, ya. Cek ada kunaon, abdi bade maut. Kan emang bade maut sadena ibu. Cuman kita merasa kematian masih panjang. Ya. Hari kelima, 4, mungkin saya akan bilang, walaupun saya suka nonton Persib, Bu, ayah Persib mau nonton, naik maut. Ya, di masjid, zikir, istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau hadir ibu bapak hari ini, kematian begitu dekat, insya Allah soleh. Kalau selalu hadir kematian dekat, Pak, kayak sholat isya nikmat. Allahu Akbar. Aduh, nah terakhir. Ini sholatnya terakhir. Mau batuk mun imam panjang ting. Mau. Bakal dinikmati. Karena naon? Sedikit lagi terakhir. Maka hadirkan bahwa kematian itu tidak lama lagi. Karena kita tidak tahu. Bisa jadi besok. Maka yang kedua adalah nikmat kehidupan, nikmat yang paling mahal. Yang ketiga, Pak. Banyak sebenarnya, cuma saya harus 3-4. Yang ketiga, nikmat punya keluarga. Dan yang paling luar biasa, nikmat punya orang tua. Ya. Yang sering dilupakan, Pak, nikmat punya orang tua. Ada surga bagian tengah. Abi bade ento maros ka ibu. Punten ibu, surga aya sabahiji, Bu? Pintuna. Hayang lebat surga, Bu? Hayang. Amin ke, Bu? Amin gitu. Tapi naros surgana ya sabah hiji pituna. Sabah? 7 Kirangu. Bapak siapa, Pak? 8. Pintu surga ada 8. Jarak satu pintunya ada dari Mekah ke Basrah. Kurang lebih 430 km. Ada pintu babu sholat bagi orang yang sholatnya luar biasa, Bu. Tahajudnya luar biasa, ya. Duhanya, rawatibnya 12 rakaat, ketika masuk masjid tahiyatul masjid, sudah beres wudu, syukrul wudu, itu akan dipanggil dari babu sholat. Ada arayan bagi orang yang saum, ya Bu, ya. Ada babu jihad. Nah, ini yang saya bahas, ada pintu surga bagian tengah. Apa pintu surga bagian tengah? Wabil walidaini ihsana. Berbakti pada kedua orang tua. Abdi bungsu, Bu, dipanggil ke punbiang, Dek, pameserkeun mamah ka warung. Saya seperti ini. Siap, Mah? Maka kata para ulama, saya berdosa. Padahal nyebut siapa? Wala takunu uf. Jangan katakan kamu uf, cis. Salah satunya menghela napas di depan orang tuamu seperti tidak suka disuruh. Dek, siap, Mah? Padahal siap. Untuk engke, Mah. Itu beres. Ya menyebut siap, dosa kan ya, berdosa kata para ulama. Apalagi nauzubillah membentak, membuat nangis, ya. Seorang dua sahabat Nabi Muhammad SAW, Umar dan Ali, ketika Nabi mengatakan, Umar, Ali, kalau bertemu Uwais Al-Qani bin Amir dari Yaman, dari Qaran, punya penyakit baros. Apa baros? Albino. Lalu Allah sembuhkan, lalu disikakan 1 koin dirham. Suruh dia berdoa pada Allah agar Allah mengampunimu. Kenapa? Kalau dia berdoa, Allah pasti ijabah. Apa keutamanya, Pak? Uwais Al-Qani bin Amir punya ibu yang tidak sempurna fisiknya. Ibunya tidak sempurna fisiknya. Suatu ketika Uwais naik ke langit, ke lantai 2, mohon maaf, ke lantai 2, di bawahnya ada ibunya. Uwais diam lama ketika membetulkan atap di lantai di atas. Kata temannya, kenapa Uwais kau diam di atas lama? Apa jawaban Uwais Al-Qani bin Amir? Di bawah ada ibuku, aku takut debuku mengenai ibuku. Cali kelami. Menurut mana? Mah, pun dan mah, ini ya. Mah, awas mah. Uwais tidak mau. Dan Uwais tidak pernah menolak permintaan ibunya. Suatu ketika ibunya bilang, Uwais, kalau boleh, ibu pengen haji, tapi tidak sempurna fisiknya. Maka Uwais di sebuah riwayat beli anak sapi sampai usia 6 bulan digendong. Riwayat yang lain sampai 8 bulan digendongnya. Orang saat itu di Qoron, di Yaman, dia katakan, Uwais gila, Uwais gila. Anak sapi digendong, naik bukit, turun bukit. Kenapa? Uwais latihan mau gendong ibunya dari Yaman ke Mekah.
Sampai akhirnya digendonglah ibunya dari Yaman ke Mekah. Di sebuah riwayat bertemu Ibnu Umar, riwayat yang lain bertemu Umar bin Khattab. Nanya sama sahabat, apakah aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Aku gendong ibuku dari Yaman ke Mekah. Apa Pak jawaban sahabat radhiyallahu anhu? Jangankan satu kebaikan ibumu, satu hembusan napas ibumu ketika melahirkanmu tidak pernah bisa kau balas. Tetiasa bentena abdi sareng pun biang mun abdi tedamang apa doa pun biang, ya Allah si ade sing sehat, sing panjang umur. Terus Bu, tapi kalau orang tua kita yang sudah lama sakit, apa doa kita? Ya Allah, Engkau tahu yang terbaik. Terus Pak, karunya ya Allah, padahal mah tos hoream ngurus. Betapa banyak anak, 7 anak tidak bisa mengurus ibunya, tapi 1 ibu bisa mengurus 7 orang anaknya. Terus kakak para saya baru datang, atuh mama nu dijagaan ku ade atuh. Terus di rumah sakit adu masih sibuk, tapi ibu tidak pernah merasa capek menjaga 7 orang anaknya. Pintu surga bagian tengah Pak. Maka kenapa kita harus, kadang ini nikmat dilupakan, karena kalau sudah tidak ada baru terasa. Dulu mun aya keneh mah dihajikeun, dulu mun aya keneh mah diumrohkeun. Dan Nabi pernah mengaminkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi di khutbah ketika khatib naik ke Nabi khatib di tangga kedua mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam, celakalah orang yang punya 2 orang tuanya atau salah satunya tapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka abdi Pak, mun ternyata orang tua saya tidak membuat saya bisa masuk surga. Celaka bapak dan ibu ketika masih punya kedua orang tuanya atau salah satu tidak membuat kita bisa masuk surga. Celaka. Maka berbakti pada kedua orang tua itu nikmat yang luar biasa. Punya orang tua nikmat yang luar biasa. Saya punya kisah dari seorang syekh. Saya ini cerita, ini kisahnya kisah nyata di Arab. Sering banyak ustadz-ustadz kita pun sudah menjelaskan karena ini kisah dari seorang syekh. Saya ini cerita, ada seorang bapak, istrinya bilang sama suaminya, kalau bahasa kita mah Kang, apakah Akang tidak mau makan malam dengan seorang perempuan? Kata suaminya, siapa? Kata istrinya, ibumu. Astagfirullah. Sudah 21 tahun menikah dan belum pernah ngajak ibunya makan malam. Jujur Pak, sering ngajak ibunya makan malam atau anak dan istri kita? Anak dan istri kita. Lalu Pak, jarang ngajak ibunya makan malam 21 tahun. Akhirnya dia telepon, Umi, malam ini mau ngajak Umi makan. Kata Uminya, nak, kamu masalah sama istrimu? Tidak Umi, cuman malam ini pengen ngajak Umi makan. Ya nanti dijemput sama, ya kata Umi, ya nanti dijemput. Pas mau dijemput Pak, sebelum nyampe rumah, Uminya sudah di luar, ibunya sudah di luar, nunggu. Naik mobil, dipandang wajah anaknya dengan bahagia, lalu Uminya bilang seperti ini, Nak, semua tetangga di sini tahu aku wanita paling bahagia malam ini. Anakku kembali setelah 21 tahun. Cerita sama tetangga, anaknya ngajak makan malam. Sampai akhirnya makan malam, ditanya Umi mau makan apa? Kebetulan kacamatanya tidak dibawa saat itu. Aduh lupa kacamatanya, dibacakan. Pesan ini sampai malam, lalu Uminya bilang seperti ini, Nah, nanti Umiyah yang ngajak kamu makan. Ya Umi. Singkat cerita Pak, makan pulang selesai, sampai Uminya sakit dan Uminya meninggal. Tapi yang menarik apa Pak? Ada telepon buat bapak ini dari restoran. Pak, ada undangan makan untuk bapak, istri bapak, dan anak-anak bapak. Semuanya sudah dibayar.
Ku sahabu, ku uminya. Ibu kita tidak pernah lupa dengan janji pada anak. Walaupun kita sering lupa dengan janji pada orang tua, tidak pernah lupa dengan janji pada anaknya. Maka kalau kita punya orang tua, Pak, saya bilang sama binaan saya, masih punya orang tua, hajikan, umrohkan, mumpung masih ada. Naudzubillah min dzalik, kalau kita kaya tapi orang tua kita di lembur, di kampung, kontrak, tidak punya rumah. Naudzubillah min dzalik. Berikan kebaikan, kebahagiaan buat mereka, mumpung masih ada. Kalau sudah tidak ada, mohon maaf, nyesel. Abdi ngisi di DT saat itu Agim hari Kamis, Dr. Haikal Hasan hari Jumat, saya ngisi hari Sabtu. Hanya Dr. Zainul Balad ya kalau saya malam Ahad saya tuh ngisi. Saya bahas sedikit tentang orang tua. Satu ada jamaah dari Sulawesi, Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Apa yang saya bisa lakukan untuk membahagiakan mereka? Mungkin di sini ada juga yang orang tuanya sudah tidak ada. Apa yang bisa kita bahagiakan untuk orang tua kita? Saat ternyata orang tua kita sudah meninggal. Maka yang pertama adalah pantaskan diri kita menjadi anak yang soleh. Karena doa anak soleh termasuk satu dari 3 amal jariah. Pantaskan diri kita menjadi anak soleh. Yang kedua apa? Nanti ada orang tua yang ketika di yaumil akhir bangga. Kalau hari ini banyak orang bangga dengan anaknya di dunia, tapi ada nanti orang tua yang akan bangga dengan anaknya. Kenapa? Dia diberikan tempat yang luar biasa oleh Allah. Tingkatan surga itu ada 100. Yang paling atas ada surga Firdaus, di bawah arsy-Nya Allah. Satu tingkatan jauhnya luar biasa. Nanti ada orang tua yang diberikan tingkatan yang luar biasa, sampai orang tua ini bertanya sama Allah Tabaraka wa Ta'ala, kenapa saya diberikan tempat yang luar biasa padahal amalan saya tidak luar biasa? Apa jawaban Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ini karena istighfar anakmu yang soleh. Pantaskan kita, Pak, menjadi anak yang soleh biar membuat orang tua kita mendapatkan tempat yang luar biasa. Maka yang ketiga, nikmat punya keluarga, punya istri, punya anak, Pak. Kadang kita masuk aneh, ya, sama anak orang lain kita baik, betul Bu? Ibu kedatangan tamu, teman, ya, bawa anaknya, pas anaknya teman ibu mecahkan gelas, apa jawaban ibu? Tenanaon, wios, lucu, ya, terus Pak. Tapi kenapa anak kita yang mecahkan? Ari mana? Salah, Pak. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Khairukum, sebaik-baik kalian, yang paling baik terhadap keluarga kalian, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ikut sunnah, Pak, baik terhadap keluarga kita. Tong tibaik, Bapak, ai ka istri jamadun, ka istri batu suri. Nyapanya? Kalau istri batu mau suri sama ai ka bumi, jamadun capek. Terbalik, Pak. Sama keluarga kita, anak kita, istri kita bersikap baik, karena itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ketika masih punya keluarga, anak, istri, orang tua, itu nikmat yang luar biasa. Aduh, tekarawas. Yang ingin saya jelaskan banyak nikmat lagi, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kata Nabi Muhammad SAW yang dilupakannya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, moal tiasa. Ya. Kita punya kotoran di telinga yang membuat binatang kecil tidak pernah masuk ke dalam telinga kita. Jemaah ada yang setiap 15 menit, kurang lebih berapa menit, dia harus teteskan ke matanya air kecelaknya. Kenapa? Karena kering matanya. Kita alhamdulillah sehat. Tapi yang saya ingin dari mata nikmat yang terlupakan seperti ini, Bu. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada sedikit keisal dikit, gak apa-apa ya. Ya. Gitu Bu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menjadi orang yang tersenyum. Karena kebanyakan kita, mohon maaf, hidupnya banyaknya keluh kesah, jamedud, ini bahasa Islam. Tidak tersenyum dalam hari-harinya. Pertama seperti ini. Bapak sekarang tidak punya uang, Ibu tidak punya uang. Tiba-tiba ada orang yang ngasih uang 10 juta. Cuman ditulis di amplopnya 10 juta,
Pas dihitung 9.900.000. Saya tanya ibu mikirin yang 9.900.000 atau yang 100.000 ke mana? Kamananya 100.000-nya bawa-bawa kudu nganturkeun. Jadi sujon, Pak. Yang 9.900.000 tidak kita pikirkan. Apa maksudnya? Hari ini ibu sedaman saya sangat luar biasa nikmat yang ada pada diri kita. Tapi kita sering melihat nikmat yang ada tidak pada diri kita. Mutu aya di urang, Pak, di emutan, tapi yang ada pada diri kita lupakan. Kita sehat. Andai ada orang ngasih uang 1 miliar, nih Kang Yadi 1 miliar, tapi minta 2 bola mata. Buat apa saya punya 1 miliar tapi saya tidak melihat? Ada yang datang ngasih uang tapi minta 2 telinga saya. Hari ini kita luar biasa nikmat yang Allah berikan. Maka kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum. Bagaimana manusia bisa kufur kata Allah? Pantas Pak kita kufur. Karena dulu kita tidak ada. Kalau kita ada kata Allah, fa ahyakum, aku yang menghidupkan kalian. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, hambaku yang bersyukur hanya sedikit. Ayeuna hujan Pak, seueur nu ngeluh leres. Hujan deui. Kamari aku hayang hujan. Ya. Panas ngeluh oge. Maka yang pertama, kadang kita memikirkan nikmat yang ada tidak pada diri kita. Orang sudah penghasilan 10 juta, mikirnya 20 juta. Orang punya penghasilan gajinya 5 juta, bukan yang dipikirkan 5 juta, kumaha yang 10 juta masuk pada kita. Ya, yang kedua, kita punya hutang. Bapak punya hutang, ibu punya hutang. Tiba-tiba kita ke tetangga, ngetrok pintu, lalu kita katakan, Pak, boleh saya pinjam uang? Berapa? 10 juta. Saya ekonominya lagi sulit. Sekarang butuh uang 10 juta. Tiba-tiba tetangga kita Pak ngeluarin dompetnya, ngasih uang 10 juta. Lalu bilang seperti ini, jangan pinjam, tapi saya kasih. Bagaimana sikap ibu? Bahagia Pak? Sedih? Sedih terharu? Dibilang-bilang mah Pak? Bilang sampulang ke istri, punya tetangga teh bagus, relas Pak? Butuh uang 10 juta dikasih. Ya. Aduh, meni bager pisan disebut-sebut kita teh ya ke tetangga yang lain, si bapak itu mah bager. Kenal, saya pernah dulu punya hutang, dibayarin, kan gitunya. Itu yang pertama. Karena begitu luar biasa. Yang kedua, Bu, kadang kita ada sesuatu yang luar biasa itu saya punya kisah yang luar biasa yang saya alami sendiri. Makanya saya sampaikan. Kalau bapak ningali nu mogok, pertanyaan abdi, pernah eureun? Karena membantu orang lain itu lebih Allah cintai, afdalu amal. Bahkan Nabi mengatakan seseorang yang keluar lalu membantu orang lain meringankan kesusahannya, lebih aku cintai dibandingkan beriktikaf di masjidku ini. Abi itu maros, ketika ada orang yang mogok, yang dorong motor, pernah berhenti? Jarang. Atau mungkin belum pernah. Saya ngisi di Sukajadi saat itu, pulang kurang lebih jam 10-an Pak, sama anak saya dan istri saya ke Cianjuang. Setengah 11-an ban motor saya bocor di daerah Sukahaji. Lalu kata orang sana, Pak, kalau ke Cianjuang sudah tidak ada tambal ban. Bapak kembali lagi ke Dalang Karasetra. Kebetulan saya tahu ada tambal ban 24 jam. Akhirnya Abdi ide Pak, Abdi ngadorong motor, pun anak di sisi duaan, sang istri Abdi. Pun bapak nih gitu karunya tuh, karunya hungkul, karunya atas, malurun gitu. Yang luar biasa Pak, hari itu, malam itu ada seorang pemuda dan seorang perempuan berhenti. Abdi nunjuk ada dorong motor, berhentilah pemuda ini lalu bilang, Pak, saya step ya. Aduh deh, nggak bisa di step, ini mah bannya bocor. Oh iya Pak, di ujung sana ada tambal ban. Betul, saya tahu. Iya deh, jujur Pak, saya bahagia ada orang berhenti lalu menanyakan kondisi saya. Tapi kisahnya tidak sampai sana. Yang luar biasa Pak, yang tidak diduga, pemuda ini menyimpan teman perempuannya di tambal ban, lalu balik lagi, lalu bilang ke saya, Pak, pakai motor saya dengan anak Bapak dan istri Bapak, biar saya yang dorong motor Bapak. Abdi Pak,
nangge motor anjeunna sareng pun anak sareng istri abdi ka tambal ban, anjeunna ngadodorong motor abdi. Sampai di tambal ban saya katakan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, karena sebaik-baik balasan hanyalah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi yang ingin saya sampaikan kesimpulan dari materi ini, kenapa saat ibu susah 10 juta ada orang yang ngasih 10 juta ibu bahagia? Kalau ibu sebut-sebut. Kenapa saya ketika ada yang membantu 1 kali saya sebut-sebut? Tapi kenapa untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang setiap hari memberikan nikmat pada kita, kita jarang menyebut namanya, kita jarang bersyukur kepadanya, bahkan lisan kita sering kufur nikmat pada Allah. Kenapa untuk cuman yang 1 kali kita bisa sebut-sebut, tapi yang setiap detik Allah berikan nikmat pada kita, lisan kita sering kufur nikmat pada Allah. Maka jadilah orang yang sedikit. Saat sahabat berdoa, ya Allah jadikan yang sedikit, maka Umar bertanya, kenapa engkau berbuat seperti itu? Bukankah Allah berfirman, qalilan ma tashkurun, hambaku yang bersyukur hanya sedikit. Hamba Allah yang tahu terima kasih pada Allah hanya sedikit. Saya tutup, walaupun ibadah bertahun-tahun, di sebuah riwayat seseorang yang ibadah 80 tahun, riwayat yang lain 300 tahun, ketika Allah memasukkannya karena rahmat Allah, lalu dia protes, bukankah saya ibadah 80 tahun terus menerus? Bukankah saya ibadah terus menerus? Maka Allah suruh malaikat timbang ibadah yang 80 tahun terus menerus dengan 1 nikmat yang Allah berikan. Di sebuah riwayat nikmat penglihatan. Maka ditimbangkan nikmat penglihatan dengan ibadah kita 80 tahun terus menerus. Hamba ini ternyata masih besar nikmat penglihatan. Andaikan hari ini pun kita menjadi orang yang soleh, tidak pernah bisa mengganti 1 nikmat yang Allah berikan. Tapi minimal jadilah hamba Allah yang tahu terima kasih, hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang tersenyum dalam kehidupan setiap harinya, bukan yang keluh kesah dan kufur nikmat, tapi terus mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, begitu luar biasa nikmat yang Allah berikan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah waktu Isya. Terima kasih Kang, sudah bahagia saya bisa silaturahim kadieu terus pertemuan pertama yang semoga ini bukan pertemuan pertama, Pak. Bisa jadi yang walaupun kita tidak pernah berjumpa lagi di dunia, tapi yang paling penting berjumpa di akhirat. Saya minta suka doakan Bu, karena bisa jadi yang mendengarkan jelas orang-orang soleh dan yang berbicara ini jauh dari kesolehan. Maka silih doakan agar kita bisa berkumpul lagi di jannah Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah, dan kita tersenyum melihat wajah Allah, Zat yang setiap hari baik pada kita. Tutup kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran milik Allah tabaraka wa taala dan salah dari saya pribadi, semoga Allah memaafkan kesalahan saya. Mungkin waktunya seperti ini. Mari kita berdoa, Pak. Yang penting dalam doa adalah hadir hati kita. Yang penting dalam doa adalah jujur pada Allah. Sebelum saya berdoa, ada kisah yang luar biasa jujur pada Allah. Ada seorang ibu yang dia keluar dari pekerjaannya, lalu akhirnya ibu ini suatu ketika tidak punya makanan. Saat itu kata dia jam 10-an sudah tidak ada sedikit pun sebutir beras pun. Saya mau pinjam, kata suami saya, jangan, nanti juga Allah kasih rezeki. Tiba-tiba ada yang ngasih paket sembako, 2 paket. Lalu kata ibu ini, saya juga bingung kok di klaster Bintaro ada yang ngasih 2 paket sembako, di perumahan yang mewah kok ada yang ngasih 2 paket sembako. Lalu yang menarik nyambung dengan doa, saya ngajak ibu ini mau kajian, jarak dari rumahnya ke masjid 2 km. Lalu kata ibu ini, pagi itu saya tidak punya uang, jangankan untuk gokar, untuk gojek pun tidak punya. Lalu saya jalan kaki. Di perjalanan saya berdoa sama Allah, ya Allah, kayaknya enak ya kalau kajian pakai mobil, biarin ya Allah lah, nggak usah besar kecil, yang penting menggelinding, tapi warnanya putih. Tapi doanya, ngobrolnya ke Allah sambil nangis Pak. Akhirnya
Beres, setelah itu 2 minggu kemudian suami saya ditelepon oleh teman kuliahnya, disuruh ngerjakan sebuah dokumen. Kalau saya bilang, kayaknya dapat ya 5 juta, kayaknya 25 juta dapat bun. Tapi seperti biasa suami saya tidak pernah menarik. Tapi yang luar biasa, suami saya melihatkan struk transfernya, ternyata 125 juta. Terus suami saya bilang, bun, katanya pengen mobil kecil ya, putih menggelinding. Akhirnya beli. Saya pun mengalami yang sama. Waktu saya nakal, saya diajak untuk haji, tapi boro-boro haji, sholatnya belang mentah. Maka saya tidak mau saat itu, belum siap. Sampai keluarga saya rata-rata semuanya sudah haji dan umroh kecuali saya. Dia emut, Pak, pas nganterkan pun biang saya pun bapak umroh di mobil, saya bilang seperti itu. Tapi sambil nangis, ya Allah, abdi hoyo. 3 bulan kemudian saya berangkat. Maka yang penting dalam doa dengan jujur minta sama Allah. Betapa banyak orang yang tidak melihat kok bisa hafal Quran tapi kita tidak. Kenapa ada orang yang miskin bisa haji dan umroh tapi kita tidak? Karena mereka jujur doanya dan Quran. Mangga uang doa Allah SWT. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Banyak beristighfar sebelum berdoa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Beristighfarlah bagi orang-orang yang merasa dirinya banyak berbuat maksiat dan dosa. Saat terang-terangan bermaksiat atau saat sembunyi-sembunyi di kemalaman hari dia bermaksiat. Beristighfarlah kita sebagai seorang ayah yang sering galak terhadap istri dan anak-anak. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Beristighfarlah kita sebagai seorang ibu yang mungkin sering menjalini suami dan anak-anak. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Dan beristighfarlah kita sebagai seorang anak yang sering menyakiti hati kedua orang tua kita, sering membuat mereka kecewa dan menangis. Astaghfirullahaladzim wa atubu. Ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk selalu ingat padamu ya Allah. Di saat duduk kami, berdiri kami, berbaring kami ingat padamu ya Allah. Wa syukrika, jadikanlah kami hambamu yang tahu terima kasih padamu ya Allah. Wa husni ibadatika, jadikanlah kami hambamu yang beribadah yang terbaik, bukan ibadah yang asal-asalan dan di waktu sisa kami ya Allah. Saudaraku, hadirkan hati. Detik ini Allah tabaraka wa ta'ala di atas ars menatap wajah kita. Allah melihat setiap jiwa kita, dan Allah akan mendengar setiap doa-doa kita. Maka ya Allah, di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, di salah satu rumahmu ya Allah, di salah satu taman-taman surga, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Jangankan kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ribuan tahun ya Allah. Jangankan 1 bulan, jangankan 1 hari, 1 ciupan neraka-Mu kami tidak kuat ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ibu, bapak, mungkin hari ini hari terakhir kita di dunia. Mungkin malaikat maut sudah menunggu di rumah kita ataupun di jalan. Maka ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan baik. Mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhirat kami ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhirat kami ya Allah. Mudahkan lisan kami mengucapkan la ilaha illallah di akhirat kami ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan sebelum ditutup, berikanlah doa terbaik untuk kedua orang tua kita. Ingat wajah ibu kita, mama, umi, emak, bunda, ibu yang setia menunggu kita saat kita sakit. Ingat wajahnya, Pak, yang mungkin hari ini sudah meninggal ataupun sudah berkerut, sudah tua, sudah sepuh atau sakit-sakit. Berikanlah doa terbaik untuk ibu kita. Ingat wajah ayah kita yang dulu gagah, pergi pagi pulang malam untuk kebaikan keluarganya, bahkan berhutang untuk kebaikan anak-anaknya. Abi, ayah, apa, bayangkan wajah mereka berdua dan berikan doa terbaik untuk mereka.
Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Rabb, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Kumpulkan kami dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Jangan ada yang berpisah ya Allah. Kumpulkan kami di jannah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin.